Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Grafisify, sebuah channel yang membahas seputar desain grafis. Nah, pada video kali ini kita bermain dengan Adobe Illustrator lagi. Dan lebih spesifik lagi, kita akan belajar tentang appearance. Nah, appearance ini menurutku fitur yang sangat penting banget, karena di appearance ini kita bisa menambahkan banyak properti, ya, mulai dari stroke, kemudian menambahkan fill, beberapa fill bahkan, ya, terus menambahkan beberapa transform juga sama, dan lain sebagainya. Ya, kalau misal kamu tahu Photoshop, mungkin kurang lebih kayak blending option, ya. Tapi ini lebih advance lagi. Kita bisa mengolah properti-properti ini layaknya layer. Kita akan praktek, ya, setelah ini. Dan aku harap kamu tonton video ini sampai habis, karena dengan memahami appearance ini bakal memudahkan proses desain kamu ke depannya. Oke, dan aku sarankan kalau kamu lagi di depan laptop, ya, nonton video ini maksudnya, atau menonton dimanapun lah, ya, di HP atau di laptop, kamu sambil praktek. Karena dengan praktek kita bakal cepat lebih tahu letaknya di mana, terus efek yang dihasilkan itu seperti apa. Oke, langsung saja kita buka Adobe Illustrator-nya untuk mencoba appearance. Oke, kita sudah membuka Adobe Illustrator-nya, ya. Kita langsung praktek nih teman-teman tentang appearance. Dan aku ingin menyampaikan 3 poin gitu, ya, di video kali ini. Yang pertama itu adalah stroke and fill, kemudian global effect, dan multiple stroke and fill. Global dan single effect mungkin, ya. Oke, kita langsung praktek aja. Aku perlu sampaikan juga nih teman-teman, barangkali pengen langsung lompat ke materi tertentu pada video ini, teman-teman bisa langsung cek deskripsi. Nah, di sini kamu bisa langsung pilih tuh menitnya. Pengen langsung ke materi yang mana? Oke, kita lanjut. Dan aku ingin menambahkan teks di sini misalnya. Misalnya by now gitu aja lah, biar gampang. Biasanya kalau kita mau kasih warna itu kan pakainya ini teman-teman, ya. Pilih fill di sini, pilih warnanya. Fill ini adalah warna teksnya, kemudian stroke ini adalah warna outline-nya. Gitu. Nah, kayak gini. Terus kita coba gedein stroke-nya. Kita kasih rounded atau melengkung gitu di sudutnya. Dan aku ingin stroke ini berada di dalam teksnya. Tapi kita nggak bisa mengaktifkan ini teman-teman, ya. Nggak tahu kenapa nih. Nah, untuk cara biar stroke-nya itu berada di luar dari fill-nya atau dari teksnya, kita bisa menggunakan appearance. Namun sebelumnya kita hapus terlebih dahulu warna ininya, ya. Untuk menghapusnya ada 2 cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan ini. Pilih none gitu, ya. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan tanda tanya, teman-teman. Nah, untuk menggunakan tanda tanya, yang perlu kita perhatikan, kita bisa melihat ini nih. Ini kan ada 2 kotak. Yang pertama itu adalah kotak fill, kemudian yang kedua ada kotak stroke. Kalau kotak stroke berada di atas dan kita tekan tanda tanya, maka warna stroke akan hilang. Begitu juga dengan fill. Kalau kita di atas kan, klik 1 kali, kemudian kita tekan tanda tanya, maka warnanya akan hilang juga. Gitu. Ulangi. Nah, hilang juga gitu, ya. Dan kita coba kasih warna menggunakan appearance. Munculkan terlebih dahulu nih jendela appearance-nya. Di Windows kemudian appearance. Nah, ini dia appearance, ya. Ini adalah jendela appearance. Kita akan mencoba praktek, ya. Untuk menambah warna misalnya aku ingin menambahkan warna yang tadi tuh. Kita bisa klik yang ini, yaitu add new fill. Ganti warnanya menjadi coklat muda. Dan tambahkan juga stroke menggunakan warna yang coklat tua. Tambahkan ukurannya. Dan kalau kita lihat kok masih menyempit gitu fill-nya. Kalau kita lihat di sini juga malah nggak aktif sama sekali nih. Nah, seperti yang gue sampaikan di atas teman-teman, properties ini bisa kita mainkan layaknya layer gitu. Ini kan stroke berada di atas fill gitu, ya. Bisa kita lihat, ya, stroke berada di atas fill. Kita bisa drag stroke ini ke bawah fill. Nah, maka kan seperti ini. Kalau kita tambahkan ukuran stroke-nya, nggak akan menyempit lagi nih fill-nya. Kemudian untuk ujungnya atau pojokannya kita bisa ganti yang rounded. Gitu, ya. Ini dasar dari appearance pada fill dan stroke.
Kemudian bisa kita lihat teman-teman, kita lanjut ya ke yang kedua ini, yaitu global and single effect. Di sini bisa kita lihat ada karakter. Karakter itu apa? Karakter itu adalah objek teksnya sendiri teman-teman, tanpa fill dan stroke gitu. Kalau kita hilangkan matanya, nah ini dia karakter gitu ya. Jadi karakter ini bisa kita geser juga ke atas, dan memang gak ada efek. Kalau pengen lihat teman-teman untuk lebih paham gitu ya tentang karakter ini, kita bisa mencoba untuk mengganti warna salah satu hurufnya atau salah 3 gitu ya. Contohnya by, aku pengen kasih warna warna kuning coba ya. Nah, kita bisa melihat warna kuning muncul kalau karakter ini berada di atas fill dan stroke yang ini. Kalau kita kembalikan ke bawah, ya yang terlihat adalah fill yang di atas gitu ya. Nah, paham ya dari sini teman-teman? Kita coba ke ataskan lagi dan kita coba terapkan yang namanya apa ya? Kita coba lihat. Oke, kita tambahkan blur teman-teman. Kemudian klik OK. Nah, ini adalah penerapan dari blur dengan global effect. Jadi semuanya tuh kena di sini. Kalau kita ataskan di sini misalnya, nggak kelihatan. Oh ya, ini jangan di stroke ya. Misalnya di atas ini hapus saja. Nah, blur yang aktif hanya huruf by-nya aja gitu. Yang lainnya nggak aktif. Kenapa? Karena di sini itu berdiri sendiri teman-teman. Ya seperti aku bilang tadi ya, yaitu layer. Untuk mengglobalkan efek blur ini atau efek lainnya, kita bisa menaruh blur ke bawah ya, kayak tadi seperti ini. Nah, kayak gitu. Itu contoh dari penerapan global dan single effect teman-teman. Tapi aku rasa yang ini tuh jarang dipakai gitu ya, karena kalau kita mau kasih warna ya semuanya gitu. Oke, lanjut. Sekarang kita ke poin yang ketiga, multiple strokes and fill. Kita bikin dokumen baru aja lah ya, atau dokumen baru aja. Oke, misal aku bikin satu buah teks grafis aja lah. Grafis. Terus fontnya aku ganti misalnya. Oke, ini kayaknya bagus. Nah, kita akan mencoba untuk menerapkan multiple strokes and fill untuk membuat text effect. Yap, seperti tadi kita hapus terlebih dahulu warna fill-nya, tanda tanya, kemudian tambahkan warna fill. Misal aku ingin membuat text effect gitu ya untuk diupload di Microstock misalnya. Aku kasih warna, oke, kita bikin dasarnya terlebih dahulu. Misalnya kita bikin dasarnya itu warna hijau muda kayak gini. Terus kita bisa tambahkan fill lagi dengan cara duplicate ya. Klik dan drag ke sini. Kemudian untuk fill yang di bawah kita bisa kasih yang agak tua, dan aku sudah menyimpan warna sendiri gitu. Misalnya yang agak gelap. Ini kenapa nggak kelihatan? Karena posisinya masih sama. Kita bisa menaruh atau menerapkan transform ya di sini, kemudian transform. Bentar, ini geser dulu biar kelihatan. Klik di sininya dulu ya, kemudian ke distort and transform dan pilih transform. Bisa geser horizontalnya ke bawah seperti ini. Ya, jadi kelihatan ya. Oke, terus aku tambahkan fill lagi. Dan ini yang dinamakan multiple fill gitu teman-teman. Untuk stroke juga sama. Aku tambahkan lagi transformnya ke bawah lagi. Semakin gelap gitu ya, semakin gelap. Dan aku tambahkan efek blur. Misalnya blurnya di sini nggak terlalu kuat, segini aja cukup. Bisa aku duplicate lagi. Aku tambahkan blur lagi. Oh ya, transformnya terlebih dahulu ditambahkan biar agak ke bawah gitu.
seperti ini, terus blurnya ditambahin lagi. Nah, seperti ini. Terus untuk fill-nya aku geser sedikit lah ya, biar agak ke kanan. Nah, seperti ini. Terus untuk fill yang ini aku pengen jadiin gradient. Terus aku tambahkan lagi transformnya. Dan aku duplicate yang ini, tapi warnanya bukan gradient. Warnanya itu hijau muda kayak yang mana tadi? Ini. Tapi digeser lagi ke sini. Oke. Nah, untuk teman-teman bisa dicoba sendiri ya, biar langsung praktek gitu. Oke, terus aku ubah warna ini menjadi warna putih dan aku tambahkan stroke lagi, fill maksudnya ya, ke warna hijau yang muda tadi. Nah, seperti ini. Terus aku geser lagi. Oke, dan di sini juga kita bisa menambahkan style effect gitu kayak di Photoshop. Contohnya efek galeri gitu. Kita bisa menambahkan efek galeri juga. Misalnya kita menambahkan apa ya? Nah, spons aja sepertinya ya. Kita coba smoothnya tambahin, brush size-nya. Oke, seperti ini misalnya. Oke. Dan kita tambahkan fill ini. Jangan yang ini aja ya, yang putih. Duplicate, kemudian taruh di atas dan kita kasih gradient. Kemudian gradientnya kita ubah angle-nya ke 90. Lalu yang atasnya atau warna yang hijau terangnya kita kosongkan opacity-nya. Nah, jadinya seperti ini. Terus untuk warna putihnya ya, ini kan ada warna putih teman-teman, kalau bisa dilihat. Diklik dulu, warna putihnya aku ingin geser agak ke bawah gitu. Jadi semacam highlight gitu ya. Oke, terus fill yang tadi ada sponsnya, kita kurangi opacity-nya biar nggak terlalu kuat warnanya. Dan sepertinya kita perlu satu warna lagi ya untuk memperkuat warna hijaunya. Oke, dan kita coba kasih gradient untuk backgroundnya. Misalnya backgroundnya yang ini lah ya. Warna kuningnya mungkin agak ubah ke warna yang agak hijau gitu ya. Nah, mungkin seperti ini. Oke, ini simple cara bikin text effect teman-teman. Jadi untuk kamu yang pengen belajar text effect, bisa perdalam aja ini tentang appearance gitu. Nanti lama-lama bakal nemu tuh stylenya sendiri teman-teman, gitu ya. Oke, itu aja 3 poin mengenai appearance. Jadi aku sarankan kamu pahami tentang appearance ini karena bakal penting banget. Dan appearance ini bisa kita terapkan juga di objek-objek lainnya gitu, kayak shape, kemudian pen tool dan sebagainya. Dan mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan teman-teman. Untuk kamu yang masih bingung bisa tanyakan aja di kolom komentar. Nanti aku akan mencoba jawabnya. Nanti mungkin kalau misal banyak yang nanya ya aku jawab via Instagram gitu. Tapi ya nggak tahu ya, yang nonton juga video-video terakhir itu masih sedikit. Tapi ya nggak apa-apa lah. Aku bakal terus bikin videonya ya.
Dan aku ucapkan terima kasih. Kita bertemu di video selanjutnya.